Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama aku RDA di channel kesayangan kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Nah guys, kali ini aku mau ngebahas topik yang mungkin agak berat, tapi super penting buat kita semua renungkan. Ini bukan buat nakut-nakutin, tapi lebih ke pengingat buat diri aku sendiri dan juga buat kalian semua. Hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di zaman kita. Serem ya kedengerannya? Tapi memang ini adalah sesuatu yang sudah banyak dibicarakan dan ada dalilnya guys. Kita hidup di akhir zaman, teman-teman, dan banyak hal di sekitar kita yang kalau kita perhatikan baik-baik, itu udah jadi pertanda. Kadang kita terlalu sibuk sama urusan dunia, sampai lupa kalau ada kehidupan setelah ini yang jauh lebih abadi. Makanya, penting banget buat kita untuk tahu, untuk sadar, apa aja sih tanda-tanda itu, biar kita bisa lebih mawas diri, lebih dekat sama Yang Maha Kuasa, dan tentunya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Aku udah ngerangkum beberapa poin penting yang bakal kita kupas tuntas di video kali ini. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis, jangan di skip-skip, oke? Sebelum kita masuk ke pembahasannya yang pastinya bakal bikin kita banyak mikir, aku mau ngingetin kalian dulu nih. Jangan lupa untuk subscribe channel RDA ini guys. Klik tombol merah di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Karena insya Allah bakal banyak banget konten bermanfaat lainnya yang akan aku share buat kalian semua. Udah? Kalau udah, yuk langsung aja kita gaskeun ke pembahasan utama kita hari ini. Siapin mental, siapin hati, kita belajar bareng-bareng. J. Nah teman-teman, tanda pertama yang sering banget disebut, dan sayangnya udah mulai kita lihat di zaman sekarang ini, adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Astagfirullahaladzim. Kita bicara soal pemimpin yang gak adil, yang lebih mentingin diri sendiri atau kelompoknya daripada rakyat banyak. Mereka yang seharusnya jadi pengayom, malah jadi penindas. Kebijakan-kebijakannya banyak yang merugikan, bikin susah rakyat kecil. Dan keadilan itu kayak barang mahal banget, susah dicari. Ini bukan cuma di satu atau dua negara guys, tapi kalau kita lihat berita internasional, fenomena ini tuh kayak udah menyebar. Sedih banget kan ngelihatnya? Padahal, pemimpin itu amanah yang berat banget pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Kita sebagai rakyat biasa mungkin ngerasa nggak bisa berbuat banyak. Tapi minimal kita harus sadar kalau ini tuh salah satu pertanda. Pemimpin yang zalim ini menciptakan ketidakstabilan, keresahan, dan penderitaan di mana-mana. Korupsi merajalela, hukum bisa dibeli. Yang kuat makin berkuasa, yang lemah makin tertindas. Ini benar-benar jadi ujian buat kita semua, teman-teman. Apakah kita akan diam saja? Atau kita akan terus berdoa dan berusaha agar keadilan bisa ditegakkan? Yang jelas, fenomena pemimpin zalim ini adalah pengingat keras buat kita bahwa dunia ini memang sudah semakin tua dan kita harus lebih waspada, serta meningkatkan kualitas iman kita. Oke, lanjut ke tanda berikutnya yang juga nggak kalah bikin miris, yaitu banyaknya fitnah dan kebohongan. Zaman sekarang ini guys, informasi tuh nyebarnya cepet banget, kayak kilat. Apalagi dengan adanya media sosial, semua orang bisa jadi sumber berita, padahal belum tentu benar. Fitnah, hoax, berita bohong, ujaran kebencian, itu semua seliweran tiap hari di timeline kita. Sedihnya lagi, banyak orang yang gampang banget percaya, langsung share tanpa cross-check dulu kebenarannya. Akibatnya apa? Perpecahan, saling curiga, bahkan bisa sampai konflik beneran. Nauzubillah min zalik. Ini bener-bener bahaya banget teman-teman. Lidah itu emang kayak nggak bertulang, tapi bisa lebih tajam dari pedang. Di era digital ini, jari-jari kita juga bisa jadi perpanjangan lidah itu. Satu ketikan yang salah, satu share yang nggak bertanggung jawab, bisa ngerusak nama baik orang, bisa bikin gaduh satu negara. Kebenaran jadi susah banget dibedain sama kebohongan. Orang lebih percaya sama judul yang clickbait daripada isi berita yang valid. Ini nih yang disebut sebagai salah satu tanda akhir zaman, di mana fitnah itu dianggap biasa, dan orang udah nggak takut lagi nyebarin kebohongan. Kita harus ekstra hati-hati guys. Saring sebelum sharing, dan selalu cari sumber yang terpercaya. Jangan sampai kita jadi bagian dari penyebar fitnah. Teman-teman, coba deh perhatiin berita-berita belakangan ini. Gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan yang luas banget, badai, tsunami.
Rasanya kok makin sering kita dengar dan lihat bencana alam terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita sendiri. Skalanya juga kadang nggak main-main, sampai menimbulkan kerusakan parah dan banyak korban jiwa. Ini bukan cuma perasaan kita aja guys, data juga menunjukkan adanya peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam di era modern ini. Para ilmuwan mungkin punya penjelasan ilmiahnya, tapi dari sudut pandang agama ini juga bisa jadi salah satu tanda kalau kiamat itu semakin dekat. Allah SWT menunjukkan kekuasaannya lewat alam. Bencana-bencana ini bisa jadi teguran buat kita semua, umat manusia yang mungkin udah terlalu banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Kita sering lupa jaga lingkungan, serakah mengeksploitasi alam tanpa mikirin dampaknya. Atau mungkin ini juga ujian kesabaran dan keimanan buat mereka yang tertimpa musibah. Dan pengingat buat kita yang selamat untuk lebih banyak bersyukur dan membantu sesama. Yang pasti, ketika alam mulai marah dan menunjukkan gejolaknya secara masif dan beruntun, ini adalah sinyal kuat bahwa kita harus segera introspeksi diri dan kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Astagfirullah. Nah, ini dia nih, tanda berikutnya yang mungkin paling sensitif, tapi harus kita bahas karena ini realita yang ada di sekitar kita. Meningkatnya perzinahan dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Astagfirullahaladzim. Apa yang dulu dianggap tabu, memalukan, dan dosa besar, sekarang ini di beberapa kalangan malah kayak udah jadi hal yang biasa aja. Bahkan ada yang bangga ngelakuinnya. Pergaulan bebas udah nggak terkontrol. Pacaran yang kebablasan, sampai hal-hal yang lebih parah lagi, itu semua makin marak kita dengar dan lihat, baik secara langsung maupun lewat media. Ini benar-benar bikin hati miris, teman-teman. Nilai-nilai agama dan norma kesusilaan kayaknya makin tergerus sama arus modernisasi yang disalahartikan. Batasan antara yang halal dan haram jadi makin kabur buat sebagian orang. Kemaksiatan dipamerkan, dianggap sebagai gaya hidup. Sementara yang ngingetin buat jaga diri malah dibilang kuno atau sok suci. Padahal jelas banget dalam ajaran agama kita, perbuatan-perbuatan seperti ini tuh dilarang keras dan mendatangkan murka Allah. Ketika perzinahan dan kemaksiatan sudah merajalela dan dianggap lumrah, ini adalah salah satu tanda besar bahwa akhir zaman itu benar-benar sudah di depan mata kita. Kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal seperti ini. Teman-teman, tanda terakhir yang mau aku bahas di video kali ini, dan ini juga nggak kalah pentingnya, adalah banyaknya orang yang mengaku muslim, tapi sayangnya mengabaikan kewajiban sholat 5 waktu. Sholat itu tiang agama guys, ibarat rumah. Kalau tiangnya nggak ada atau rapuh, ya rumahnya bakal roboh. Sholat adalah pembeda antara seorang muslim dengan yang bukan. Tapi kenyataannya di zaman sekarang ini, banyak banget saudara-saudara kita yang KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi sholatnya bolong-bolong, atau bahkan nggak sholat sama sekali. Alasannya macam-macam, sibuk kerja, capek, nanti aja, dan lain sebagainya. Padahal, sholat itu adalah kewajiban utama kita sebagai hamba Allah. Itu adalah momen kita berkomunikasi langsung sama Sang Pencipta. Meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosa besar, teman-teman. Dan ketika fenomena orang meninggalkan sholat ini sudah jadi hal yang umum, di mana masjid-masjid mungkin sepi di waktu sholat fardu, kecuali hari Jumat, atau orang lebih mentingin nonton konser daripada sholat maghrib, ini adalah pertanda yang sangat jelas bahwa keimanan umat sudah mulai terkikis. Ini jadi pengingat buat kita semua. Yuk perbaiki sholat kita. Ajak keluarga dan teman-teman kita untuk juga menjaga sholat. Karena sholat adalah amalan pertama yang akan dihisap nanti. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di zaman kita. Gimana perasaan kalian setelah dengar semua ini? Merinding, khawatir, atau mungkin jadi lebih termotivasi untuk memperbaiki diri? Apapun itu, semoga pembahasan kita kali ini bisa jadi bahan renungan yang mendalam buat kita semua ya. Ingat, tujuan aku bikin video ini bukan buat bikin panik, tapi sebagai pengingat, terutama buat diri aku sendiri, dan juga buat kalian, bahwa kita harus selalu waspada dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah dunia ini. Dunia ini hanya sementara guys. Semua yang kita lihat, semua yang kita alami, termasuk tanda-tanda yang tadi kita bahas, semuanya adalah bagian dari skenario besar Allah SWT.
Semoga kita selalu diberi hidayah dan kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar, untuk selalu istiqomah dalam beribadah, dan untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jangan sampai kita terlena dengan gemerlap dunia, sampai melupakan tujuan utama kita diciptakan. Mari kita perbanyak amal soleh, perkuat iman, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke deh teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan merasa dapat pencerahan. Komen di bawah pendapat kalian tentang topik ini, atau mungkin ada tanda-tanda lain yang kalian tahu dan mau kita diskusikan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe channel RDA dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video seru dan bermanfaat lainnya dari aku. Share juga video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, biar manfaatnya makin luas. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Asyik!